Shalom, puji bagi nama Tuhan. Kalau di hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama bersatu hati untuk masuk di dalam ibadah doa puasa kita. Kita boleh bersyukur kalau Tuhan Yesus boleh menghantarkan kita di bulan yang baru, di bulan ke-9. Biarlah Tuhan Yesus tetap boleh memimpin di dalam segenap kehidupan kita dan kita senantiasa berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Saat ini adalah saat indah untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga mau menaikkan pujian dengan pujian yang mengatakan saat indah. Memandang
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puja hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk seluruh penyertaan-Mu, pembelaan-Mu kepada kami di hari ini. Engkau boleh menyertai segenap kehidupan kami ya Tuhan. Hingga di hari ini ya Bapa, di bulan yang baru, Tuhan boleh menghantarkan kami. Sungguh sangat besar ya Tuhan kebaikan-Mu. Sungguh sangat nyata setiap pembelaan-Mu dalam kehidupan kami. Dengan apa ya Tuhan kami membalas setiap kebaikan-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan, Tuhan berikan kepada kami. Selain kami ya Tuhan datang untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, di saat yang indah hari ini, kami bersama-sama rindu ya Tuhan untuk memuji nama-Mu, rindu untuk menyembah nama-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir membela ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Sehingga ya Tuhan Yesus, walaupun kami melakukan secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu akan menjamah, memenuhi seluruh kehidupan kami. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai untuk melayani dalam jalannya ibadah kami di malam hari ini. Kiranya ya Tuhan Kau perlengkapi dengan kuasa yang daripada-Mu, sehingga setiap pelayanan dilakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang boleh membela kepada kami. Kami buka ibadah kami hari ini ya Tuhan. Hadirlah Roh Kudus-Mu memimpin daripada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jika kita mengatakan saat ini adalah saat yang indah, saat dimana kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita dengan segenap hati mau menyembah Dia. Karena kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah kita datang ke hadirat Tuhan, ke baiknya Tuhan, dengan hati yang penuh dengan syukur. Kita lagu penyuntai yang mengatakan, datanglah ke baiknya. Betapa
ya Tuhan tidak pernah terbatas dalam segenap kehidupan kita. Biarlah kita senantiasa mau memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, karena Dia sungguh sangat baik dalam segenap kehidupan kita semua. Kita angkat lagu pujian kita yang mengatakan, ku nyanyi haleluya.
kita percaya kuasa Tuhan sangat besar dalam segenap kehidupan kita. Tak dapat kita balas setiap kebaikannya, anugerahnya dalam segenap kehidupan kita semua. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang boleh menjadi kekuatan dalam segenap kehidupan kita. Firman yang boleh menjadi makanan rohani kita. Biarlah kita semua boleh membuka hati agar firman yang boleh kita terima di hari ini boleh menjadi ingat-ingatan, boleh menjadi kekuatan dalam segenap kehidupan kita. Kita lagu pujian kita yang mengatakan, Engkaulah Tuhan. Setiap waktu ku rindu, setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuskah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Inilah yang menjadi pengakuan kami kepadamu ya Bapa. Kami berserah sepenuhnya kepadamu. Dan saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan, firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan dalam segenap kehidupan kami. Firman-Mu itulah yang menguatkan kami. Bahkan firman-Mu itulah yang menjadi makanan yang boleh menguatkan seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, pakailah hamba-Mu yang akan memberitakan firman kepada kami di malam hari ini. Sehingga ya Tuhan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kebisaannya, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh berkata-kata kepada kami. Sehingga firman-Mu itu boleh benar-benar kami simpan di dalam hati dan jiwa kami. Jadikan hati kami ya Bapa tanah yang subur, tanah yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami buka bejana hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom,
Apakah suara saya terdengar dengan baik? Puji Tuhan. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil, ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ibadah doa puasa kita setiap Senin pertama di bulan September ini. Saudaraku, ini adalah satu ibadah yang menyatakan bahwa kita yang mengikuti ibadah ini, peserta ibadah ini adalah orang-orang yang sudah sadar puasa, sudah melek puasa, atau paling tidak memiliki kerinduan dan sedang berusaha untuk bisa mengambil bagian di dalam berpuasa. Ya, kalau berdoa semua bisa, berpuasa. Ya, sesuai dengan firman Kristus atau seperti teladan Kristus. Tema firman Tuhan kita pada malam ini adalah doa puasa anak-anak Allah. Kita akan merenungkan makna dan tujuan doa puasa kita, terutama sebagai jemaat Kristus yang diberi nama GBIS. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mari kita periksa ayatnya, ajaran Injilnya yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara dan saudari yang berbahagia, di dalam Injil sepenuh, sebagian dari kita tentu sudah mengenal ayat-ayat ini, khususnya Efesus 2 ayat 20 sampai 22, itulah dasar GBIS yang tertulis di dalam lambang GBIS. Kalau kita lihat lambang GBIS itu di sini ada ya. Kita pakai lambang GBIS itu di dasarnya itu tertulis Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Itulah dasar GBIS. Menyatakan gambaran dari rancangan dan kehendak Tuhan Yesus Kristus untuk jemaatnya, GBIS. Dengan perkataan lain, dengan saudara-saudaraku, gambaran lewat lambang atau dasar GBIS Efesus 2 ayat 20 dan 22, kita harus sadar. Sekali lagi, kita harus sadar ya, bahwa Tuhan Yesus sendiri yang merancang dan melahirkan GBIS. Dan menyatakan kehendaknya atas GBIS seperti tertulis dalam ayat 19 dan 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Agar kita menjadi satu, sehati sejiwa dengan orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Orang-orang kudus itu mereka yang sudah ada di Firdaus, yang pasti akan bangkit, ya, saudaraku, dan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Supaya kita jangan lagi menjadi orang asing, melainkan menjadi sehati, sejiwa. Mereka menjadi kawan sewarga, keluarga Allah. Di bumi, walaupun kita masih hidup. Nah, saudara-saudaraku, caranya adalah dengan berpegang kepada dasar GBIS, sesuai dengan ayatnya, yaitu Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Inilah firman kudus yang sedang bergema di bulan September ini,
terutama untuk membuktikan dan meneguhkan hati kita semua bahwa lewat lambang dan dasar yang kita miliki, yang dimiliki oleh gereja kita itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang merancang dan melahirkan GPIS. Ini akan kita buktikan, akan terbukti lewat penggenapan nubuat para nabi, ya, lebih dari satu nabi, tentang pembangunan gereja atau bait Allah yang kudus dan yang berkenan kepada Allah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sebagaimana tertulis di dalam ayat 21 dan 22, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah. Inilah dia bait Allah yang kudus yang dikehendaki Allah sesuai dengan rancangannya. Di dalam Tuhan, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya, itu. Di dalam Kristus batu penjuru itu, pribadi kita itu juga dijadikan menjadi bait-bait Allah yang kudus. Nah, saudara-saudaraku, firman di awal bulan September ini melanjutkan daripada firman di bulan yang lalu, di bulan kemerdekaan atau firman dalam suasana kemerdekaan. Bagi kita yang sudah menyadari makna kemerdekaan itu, maka wajiblah kita mempertahankan kemerdekaan itu dan membangunnya. Sekali lagi, membangun, saudara-saudaraku, sesuai perintah dan kehendak Allah. Supaya kita layak menjadi kawanan sewarga dari keluarga Allah di bumi ini. Ya, agar kita sampai kepada tujuan akhir kita, memperoleh kerajaan surga, yaitu kemerdekaan yang abadi. Maka disinilah, saudara-saudaraku, doa dan puasa itu memiliki peran yang khusus dan istimewa sekali, yaitu sebagai pelengkap atau yang menyempurnakan pembangunan jemaat itu, pembangunan gereja itu, sesuai rancangan, perintah, dan kehendak Allah. Seperti contohnya yang kita lakukan setiap hari Senin pertama ini, ialah untuk mendukung pelayanan kita selama bulan ini, di bulan September ini, begitu ya. Mendukung pelayanan itu adalah mendukung pembangunan rohani jemaat kita. Jadi, puasa doa itu harus ada. Sekali lagi sebagai pelengkap untuk menyempurnakan pekerjaan Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan itu lebih sempurna, ya, menjadi sempurna di dalam setiap ibadah kita. Seperti yang dicontohkan di dalam Injil, yaitu firman Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu ketika murid-muridnya menghadapi situasi ya, yang di luar kendali mereka, masalah yang di luar kemampuan mereka. Ya, kita baca dulu Matius 17 ayat 19 sampai 21. Matius 17 ayat 19 sampai 21. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Dia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Amin. Jadi ibadah doa puasa itu harus ada di dalam pembangunan jemaat, yaitu untuk dapat melawan serangan setan-setan, roh-roh jahat di udara, penghulu dunia yang gelap ini. Terlebih apabila kita mau menjadi saksi atau terang Kristus, utusan Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, akan sampai ke ujung bumi. Semua itu harus dilandasi, dilengkapi dengan doa dan puasa. Dengan perkataan lain, amanat agung Tuhan Yesus Kristus itu tidak mungkin akan berhasil kalau tidak dilengkapi dengan doa dan puasa. Perlu kita ketahui sesungguhnya dua puasa ini, saudara-saudaraku, sudah menjadi satu tradisi dari sejak zaman gereja yang mula-mula. Yaitu tepatnya dari zaman Kristen yang mula-mula, ketika para rasul baru mulai merintis membangun jemaat,
sampai ke ujung bumi. Kita baca Kisah Rasul 13, Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu di dalam jemaat Antioquia ini adalah yang pertama kali disebut Kristen. Ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama-sama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Amin. Ini adalah contoh daripada amanat agung yang sesungguhnya adalah peperangan rohani. Pergi ke medan pertempuran untuk melawan setan-setan. Roh-roh jahat di udara, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Maka seperti halnya para murid yang gagal mengusir setan dari seorang anak yang sakit ayat, saudaraku, amanat agung Tuhan Yesus itu tak mungkin akan berhasil tanpa doa dan puasa. Tak mungkin. Dari sini kita melihat bahwa ibadah doa dan puasa kita ini memiliki peran dan kuasa yang besar, lebih dari sekedar untuk mendukung pelayanan selama 1 bulan. Ya, saudaraku. Melainkan dia memiliki satu rencana yang lebih besar lagi, yaitu untuk menggenapi rancangan dan kehendak Allah untuk gerejanya. Sehingga apabila kita semakin tekun dan semakin setia dan menjadikan doa dan puasa ini saudara-saudaraku sebagai tradisi yang mendarah daging di dalam kehidupan jemaat, manfaatnya akan begitu besar dan dahsyat dan tak terpikirkan. Jelaslah pekerjaan Tuhan atau pembangunan jemaat itu tidak mungkin berhasil tanpa dilengkapi doa dan puasa. Semakin banyak dari kita yang sadar dan terbeban untuk ikut terlibat dalam ibadah ini, maka akan semakin nyata karya Tuhan Yesus di dalam kehidupan jemaat yang kita cintai dan kita sayangi. Nyata seperti nubuatan Nabi Yesaya yang telah datang kepada kita di akhir bulan yang lalu. Kita baca kembali Yesaya 60 ayat 1 sampai 5. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Rancangan dan kehendak Allah akan nyata di dalam gereja kita. Kalau kita melakukan perintah Allah untuk membangun jemaat kita di dalam kebenaran. Hari ini kita akan memahami bahwa nubuatan ini berbicara tentang pembangunan gereja. Bahwa apa yang dijanjikan di dalam nubuatan ini adalah merupakan hasil, adalah merupakan buah, adalah merupakan upah untuk gereja di akhir zaman. Ya, kita tahu ini nubuat akhir zaman ya. Bumi gelap, tapi kita terang sendiri. Itu 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan. Tapi gereja kita tetap terang benderang. Ya, membuat akhir zaman itu kejadiannya hanya di akhir zaman. Ya, ini saudara-saudaraku adalah hasil. Ya, akan digenapi bagi jemaat yang membangun dengan tekun dan dibangun dalam kebenaran. Sebagai pembanding adalah sesuai nubuatan yang sama yang dinubuatkan oleh Nabi Hagai. Kita periksa Hagai 2.
ayat 3-9. Demikian firman Allah. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini, gereja ini, dalam kemegahannya semula? Dan bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Akhir zaman. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Segala barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Jadi jelas saudara-saudaraku, mengalirnya harta bangsa-bangsa adalah hasil atau buah dari pembangunan bait Allah yang berkenan kepada Allah. Sesuai dengan kehendak dan perintah Allah. Maka ketika dunia ini bergoncang di akhir zaman, umat yang dibangun sesuai dengan kehendak Allah itu tidak akan ikut bergoncang. Tidak akan ikut tertindas oleh penguasa-penguasa, penghulu dunia di akhir zaman. Jelas semua orang pasti akan datang ke gereja itu. Kenapa kok orang pada datang? Kalau di dalam nubuat Yesaya itu diumpamakan sebagai karena di sekeliling gelap, di tempat kita terang. Ya orang pada datang. Seperti laron, pada datang semua. Jelas orang-orang akan datang ke gereja yang seperti itu untuk berlindung. Dengan sendirinya datang. Karena ketika kegelapan meliputi dunia ini, terang Tuhan bercahaya dan memancarkan kemuliaan di tengah-tengah umatnya. Inilah nubuat keselamatan di akhir zaman. Satu peristiwa supranatural yang akan terjadi seperti ketika tulah ke-9, yaitu gelap gulita, melanda seluruh Mesir. Namun di Goshen, di perkampungan umat pilihan Israel, ada ketentraman, ada ketenangan. Inilah yang akan kita alami. Inilah yang akan dialami oleh jemaat yang dibangun sesuai dengan kehendak Allah. Satu peristiwa yang tidak masuk akal, mustahil terjadi, namun dirancang oleh Allah. Sampai gimana pun kita berpikir rasanya tidak mungkin terjadi. Namun ini dirancang oleh Allah untuk umatnya ketika tulah turun di akhir zaman. Inilah buah utama yang akan dihasilkan dalam ketekunan kita membangun jemaat sesuai dengan rencana dan kehendak Allah yang penggenapannya itu tertulis di dalam Efesus 2 ayat 20-22 tadi. Dasar GBIS. Kita baca kembali sebagai ayat yang terakhir. Efesus 2 ayat 20-22 yang menjadi dasar GBIS. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ajaran Injil sepenuh. Ya. Dasar para rasul, perjanjian baru. Dasar para nabi, perjanjian baru. Tapi sentralnya Yesus Kristus. Ya. Pembangunnya pakai apa? Ya pakai ajaran. Gitu ya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, di dalam pembangunan itu, tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh.
Saudaraku yang berbahagia, dalam Injil sepenuh, doa puasa anak-anak Allah ialah doa puasa yang dilandasi oleh Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dilandasi ajaran Injil sepenuh. Nah, saudara-saudaraku yang seturut dengan teladan Yesus Kristus anak Allah, maka ketika Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa dan puasa agar murid-muridnya dapat mengusir setan-setan, itu menyatakan bahwa Yesus anak Allah, Yesus anak manusia itu sendiri yang sudah menyembuhkan anak yang ayan itu, yang juga ditakuti oleh setan-setan itu. Yesus anak Allah itu, anak manusia itu adalah manusia yang tekun berdoa dan berpuasa, yang melakukan ibadah yang lebih benar daripada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kristus Yesus batu penjuru itulah dasar pembangunan gereja yang sesuai dengan rencana dan kehendak Allah yang sempurna, dari Kejadian sampai Wahyu, dari awal sampai akhir. Digenapi sesuai firman Tuhan Yesus yang mengatakan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Itu satu peristiwa supernatural, saudara. Satu peristiwa yang ajaib. Ya. Namun akan digenapi apabila kita tekun, setia, bergiat membangun jemaat di dalam kebenaran. Dilandasi Kristus Yesus sebagai batu penjuru, ajaran di mana Kristus Yesus menjadi, saudara-saudaraku, menjadi sentralnya, menjadi pusat pemberitaannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku, sebelum kita masuk di dalam doa, kita angkat satu pujian. Rumah doa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan,
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Tunggu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, segala puji, syukur, dan hormat hanya bagimu, karena hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dipuji, dipuja, disembah, dihormati, disegani, ditakuti. Terima kasih Bapa di dalam surga, Kau telah memimpin ibadah doa puasa kami di hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan buat lawatan firman-Mu yang menyegarkan dan menguatkan hati kami dan jiwa kami. Bapa di dalam surga, Engkau berfirman bahwa Engkau sendiri yang merancang dan melahirkan gereja kami, Gereja Betel Injil Sepenuh. Engkau menghendaki agar kami sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus mengikuti apa yang sudah Engkau perintahkan, mengikuti landasan yang sudah Engkau berikan kepada gerejamu ini, yaitu menjadikan Engkau, Kristus Yesus, sebagai batu penjuru. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan, terutama lewat ibadah dua puasa ini, yang Kau nyatakan di malam hari ini, sebagai bagian yang memiliki peranan yang penting dan istimewa, yaitu untuk Tuhan menyempurnakan pekerjaan-Mu di dalam jemaat-Mu. Lewat firman-Mu ini, kiranya Tuhan, kuasa-Mu menjamah segenap hati umat-Mu yang mengikuti ibadah di malam hari ini. Agar hati mereka juga tergerak Tuhan, dan menyadari betapa besarnya peranan, betapa pentingnya Tuhan ibadah doa puasa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam doa syafaat kami bawakan Tuhan gereja-Mu, Gereja Betel Injil Sepenuh. Biarlah kiranya Engkau yang selalu menjaga dan melindunginya dari Tuhan, orang-orang jahat, roh-roh jahat, ajaran-ajaran sesat, agar gereja-Mu, Gereja Betel Injil Sepenuh, tetap berdiri dan tetap ada sampai Kau datang kali kedua. Dan jemaat-Mu, GBS Jalan Baladewa, boleh menjadi jemaat yang menyongsong, menyambut kedatangan-Mu di awan-awan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam keadaan Tuhan dunia yang semakin tergoncang ini, Engkaulah kiranya yang memelihara setiap jemaat Tuhan yang ada di dalam gereja-Mu. Baik jiwa baru maupun jiwa lama ya Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, mereka yang sekolah, mereka yang kuliah ya Bapa di dalam surga. Juga mereka yang mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Biarlah mereka semua ada di dalam lindungan-Mu dan pimpinan-Mu. Nyatalah kerajaan-Mu, nyatalah Tuhan kedaulatan-Mu setiap hari di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Gereja Betel Injil Sepenuh di Jalan Baladewa. Biarlah kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam pembelaan-Mu, hanya ke dalam pemeliharaan-Mu, terutama para janda dan anak yatim, yatim piatu di tengah-tengah sidang jemaat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bawakan Tuhan jam-jam pelayanan yang akan diselenggarakan Tuhan selama bulan September ini. Biarlah Tuhan hadirat-Mu senantiasa ada di tengah-tengah kami. Suara-Mu senantiasa Engkau gemakan dan Engkau Tuhan sampaikan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu ke tengah-tengah sidang jemaat-Mu.
Sehingga umat-Mu Tuhan tetap menjadi umat yang senantiasa berjaga-jaga, menanti-nanti lawatan-Mu, menanti-nanti kedatangan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik pelayanan anak, pelayanan remaja pemuda, pelayanan kaum pria, pelayanan kaum wanita. Terlebih Tuhan di setiap ibadah raya kami, biarlah menjadi ibadah yang semarak untuk Tuhan kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, memancar ke kiri, ke kanan, ke belakang Tuhan Yesus Kristus. Juga termasuk ibadah yang diselenggarakan secara virtual seperti sekarang ini. Setiap rumah-rumah Tuhan yang mengikuti ibadah Tuhan Yesus Kristus dipenuhi oleh hadirat-Mu. Terang-Mu bercahaya. Tetangga-tetangga kami boleh melihat Engkau hadir, kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan sidang jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tambahkanlah pekerja-pekerja-Mu Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Mengingat tuayannya begitu banyak. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menjamah Tuhan jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa lama yang undur Bapa di dalam surga. Jamah hati mereka Tuhan, agar mereka boleh kembali Tuhan Yesus Kristus dipulihkan, menjadi jemaat yang setia, sama-sama dengan kami, memuji, meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama. Urapi para pelayan-pelayan-Mu, urapi para hamba-hamba-Mu dengan urapan baru, kebenaran Injil-Mu Engkau nyatakan Tuhan, di tengah-tengah Tuhan hamba-hamba-Mu dan pelayan-pelayan. Sehingga kami sidang jemaat-Mu dan keluarga kami disatukan Bapa, sehati sepikir di dalam ajaran Injil sepenuhnya. Biarlah kami dibangun hanya berlandaskan kebenaran Injil-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bawakan Tuhan buat hamba-Mu, Ibu Gembala kami, yang Tuhan menderita kelemahan, sehingga tidak ada bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah dia, sehingga segala penyakit dan Bapak yang dideritanya itu boleh dilenyapkan, boleh disingkirkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu menyembuhkan Ibu Gembala kami. Terima kasih Bapak, demikian juga dengan seluruh sidang jemaat-Mu yang menderita kelemahan, yang mengalami pencobaan, yang mengalami persoalan dan pergumulan. Mari Bapa di dalam surga, kuasa-Mu di malam hari ini turun kepada mereka, menolong mereka. Sehingga di hari-hari ibadah yang akan datang kami boleh melihat saudara-saudara kami yang dilepaskan, saudara-saudara kami yang dibebaskan, saudara-saudara kami yang mendapat kemenangan Tuhan Yesus Kristus, memuji, memuliakan nama-Mu di dalam setiap jam-jam ibadah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akhirnya Tuhan membawakan Tuhan umat pilihan-Mu bangsa Israel. Mohon anugerah keselamatan kesejahteraan bagi umat pilihan-Mu. Kau yang melindungi negara itu daripada segala yang jahat. Berkati penginjilan-penginjilan yang ada di sana, terutama yang sudah dilakukan oleh umat pilihan-Mu sendiri. Biar diperlengkapi dengan urapan baru. Kuasa, tanda-tanda ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan para pemimpin dan umat pilihan-Mu yang bertobat. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat jumlahnya lebih banyak daripada saat kemarin kami berdoa kepada. Berkati kota Yerusalem, penuhi dengan damai sejahtera-Mu, terutama lewat lawatan Roh-Mu yang kudus, yang dinanti-nantikan semua orang. Terima kasih Bapakku. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia ini. Ya Bapak, lindungi bangsa kami dari berbagai bencana dan tulah-tulah yang mengintip, yang mengancam di akhir zaman ini. Ampunilah dosa dan kesalahan bangsa kami. Berbelas kasihanlah Bapa, biar bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu. Memberkati penginjilan-penginjilan di Indonesia. Tambahkanlah penginjil-penginjil yang Engkau urapi. Utuslah mereka ke seluruh juru pelosok wilayah Indonesia, diperlengkapi dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar bertambah-tambah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan jumlahnya lebih banyak. Dari saat kemarin kami berdoa kepada. Pimpin para petobat baru, pimpin para murtad dengan kebenaran Injil. Biarlah kiranya ajaran Injil sepenuhnya meluas di seluruh Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Lawatlah pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat sampai daerah. Perangi hati dan pikiran para pemerintah itu, supaya mereka mengerti apa yang Kau kehendaki. Urapi dan berkati mereka agar mereka memiliki kemampuan untuk menjalankan pemerintahan di dalam kasih. Pemerintahan yang berkerukunan agar bangsa itu diberkati. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menghancurkan dan melenyapkan dari Indonesia ini segala keserakahan, kemunafikan, radikalisme. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang kami serahkan tubuh roh jiwa kami kembali ke dalam tangan-Mu Bapa sepanjang istirahat malam ini.
Biarlah sementara tubuh kami terlelap, roh kami berjaga-jaga karena Roh-Mu yang kudus, sehingga esok pagi kami boleh dibangkitkan menjadi umat yang berkemenangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami, ibadah kami, pelayanan kami Tuhan. Kami serahkan kepadamu. Kami hanya perlaskan di dalam nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup di surga sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Foto dulu. Selamat ulang tahun Ibu Pendeta iya. Ibu Nabit. Selamat ulang tahun. Mika juga kemarin. Mika juga lah. Selamat ulang tahun Mika. Pantas tadi nyanyinya semangat ya. Makasih, terima kasih Tuhan Yesus. September semua keluarga ulang tahun nih, keluarga Nabi Tupulu. Keluarga Simanjuntak, Ibu. Oh iya, ya, sorry. Wait for me! Jangan goyang-goyang. Jangan goyang-goyang. Enggak. Kameranya semuanya. Jodoh mana? Mau. Udah. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Shalom. Bye. Shalom. Si Nasya punya perahu. Mana? Ini. Mana gambarnya nggak kelihatannya? Ini perahu. Oh, bau pakai handphone jadi nggak bisa lihat. Oh. Oh. Oke deh. Bye-bye, Bau. Bye, selamat istirahat semua. Bye. Bye. Bye.